Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Ya, Mitra Kominfotik, saat ini saya sudah berada di lapangan Taruna Remaja dan hari ini akan dilakukan launching dari Car Free Day dan dirangkaikan dengan kick-off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian dari kegiatan pada hari ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu liputan berikut ini. Pekerjaan pembangunan Pelabuhan Tilamuta ditargetkan selesai pada Oktober 2023 atau 2 bulan lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap pada pertemuan penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya dan jajaran kantor unit penyelenggara pelabuhan atau UPP kelas 3 Tilamuta di Kabupaten Bawalemo pada Sabtu 15 Juli 2023. Realisasi pekerjaan fisik hingga Juli 2023 mencapai 76,16%. Capaian tersebut lebih tinggi dari rencana yang ditetapkan sebesar 62,02% atau terdapat deviasi positif 14,14%. Sedangkan untuk realisasi keuangan sebesar Rp26,784 miliar dari total anggaran Rp47,428 miliar. Pekerjaan Pelabuhan Tilamuta meliputi pembangunan dermaga segmen 3 sepanjang 25 meter dengan lebar 8 meter. Pertemuan dihadiri oleh penjabat segmen 4 36 kali 8 meter dan pembangunan Trestel 2 40 kali 6 meter. Bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah 66 kali kepala kantor UPP dan perkuatan dermaga segmen 1 62 kali 8 meter. Tapi wajiban 20%. Bukan bagus. Kementerian Perhubungan tunggu kapan dia mau tagih? Karena serapan anggaran dipelototin sama Pak Presiden tiap bulan. 14%, Pak. Saya kira luar biasa. Jadi makin cepat makin bagus kalau kata Pak Bupati. Juga Pak Buman, Pak Bandar supaya bisa langsung digunakan. Kominfotik launching Car Free Day hari ini sudah dilakukan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya. Dan seputaran jalan yang menjadi pusat dari CFD ini yakni lapangan Taruna Remaja, ruas jalan utama sekitar Bundaran HI, kantor wali kota hingga rumah dinas Gubernur Gorontalo.
Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya kembali melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bualemo dan Pohuwato pada Minggu 16 Juli 2023. Didampingi penjabat Sekda Prof dan pimpinan organisasi perangkat daerah, Ismail melihat progres beberapa pengerjaan infrastruktur yang dianggarkan lewat APBD maupun APBN di dua kabupaten itu. Kunjungan Penjagut bersama rombongan diawali dari peninjauan jembatan kayu di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bualemo. Jembatan yang menghubungkan dua Kabupaten Bualemo dan Pohuwato itu sudah dilakukan pekerjaan awal berupa pengujian tanah untuk mengetahui struktur dan kondisi tanah. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Pohuwato. Di wilayah ini, Ismail meninjau pembangunan Bandara Pohuwato di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, dan diakhiri dengan peninjauan pengerjaan rehabilitas irigasi Taluduyunu di Kecamatan Buntulia. Sela-sela kunjungan ke Kabupaten Pohuwato dan Bualemo, saya mengunjungi beberapa pekerjaan yang dianggarkan melalui APBD provinsi maupun APBN. Saya sudah melihat pekerjaan bandara, jalan akses bandara, kemudian sekarang di pekerjaan pembangunan bendung di Taluduyunu, dan sebelumnya kita sudah mengunjungi pembangunan jembatan di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bualemo. Saya sengaja mengunjungi pekerjaan-pekerjaan di hari-hari libur, sehingga saya secara langsung bisa menyaksikan progres dari pekerjaan-pekerjaan itu. Dan alhamdulillah dari kunjungan saya hari ini rata-rata sudah melebihi target pekerjaan. Ada yang sudah lebih dari 7, ada yang bandara itu lebih dari 10. Ada pekerjaan jalan juga sedang. Semoga pekerjaan ini bisa segera diselesaikan. Seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya ini, launching Car Free Day disambut dengan antusias masyarakat yang membludak. Dan setelah mengikuti jalan sehat bersama atau fun walk, para peserta tadi juga sudah melakukan senam SKJ bersama. Dan pada kegiatan ini juga disediakan banyak door prize yang diundi kepada para masyarakat yang ada di sini. Sebanyak 52 regu Majelis Taklim Perempuan mengikuti Lomba Gerak Jalan Syar'i yang digelar oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati Tahun Baru 1445 Hijriah. Lomba Gerak Jalan Syar'i dilepas oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya di Jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo pada Sabtu 22 Juli 2023. Penjagut Ismail secara khusus menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada BKOW yang telah menggelar kegiatan dalam memeriahkan Tahun Baru Hijriah.
Dikatakan penjagup lomba gerak jalan yang pesertanya merupakan anggota Majelis Taklim Perempuan dengan jumlah mencapai 874 orang itu merupakan sarana untuk syiar ajaran agama Islam. Penjagup Ismail juga berharap bentuk-bentuk kegiatan semacam ini dapat membantu Pemprov dalam menurunkan angka kasus bunuh diri di Gorontalo yang sudah mencapai 22 kasus sepanjang tahun 2023. Kegiatan semacam ini bagi Ismail dapat menjadi salah satu syiar dalam upaya menyadarkan saudara umat muslim yang ingin mengakhiri hidupnya. Semua hal kita lakukan untuk menurunkan, menyadarkan saudara-saudara kita yang mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Termasuk kegiatan-kegiatan majelis taklim. Nah, kegiatan majelis taklim hari ini berkaitan dengan pelaksanaan lomba. Saya kira salah satu yang kita lakukan itu, dan banyak lagi yang memang kita sedang siapkan untuk dilakukan. Kemudian juga kita kemarin minggu lalu sudah menghimbau Kementerian Agama untuk menyebarkan khotbah untuk dibacakan di seluruh masjid seprovinsi Gorontalo. Walaupun memang hal ini tidak langsung juga bisa menurunkan atau kemudian meniadakan umat muslim di Gorontalo untuk mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Tapi semua hal perlu kita lakukan. Lomba gerak jalan syar'i memperebutkan piala bergilir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Pada lomba tersebut, seluruh peserta mengenakan pakaian syar'i atau yang berdasarkan ketentuan syariat. Lomba gerak jalan mengambil start di depan rumah jabatan Wali Kota Gorontalo dan finish di halaman Rektorat Universitas Negeri Gorontalo. Mitra Kominfotik pada Car Free Day ini juga menghadirkan banyak pelaku UMKM yang dilengkapi dengan zona kuliner aman, halal, dan sehat atau zona khas. Jadi selain mendorong gaya hidup sehat masyarakat dan meminimalkan polusi udara, Car Free Day juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyampaikan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS ke DPRD pada Senin 17 Juli 2023. Penyampaian dilakukan melalui rapat paripurna ke-114. Penjagop Ismail menjelaskan perubahan KUA PPAS 2023 terjadi pada beberapa hal, yakni perubahan asumsi makroekonomi, baik nasional maupun daerah, serta realisasi perolehan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2022. Ada juga penyesuaian penerimaan pendapatan daerah karena perubahan regulasi maupun perubahan estimasi karena faktor kondisional. Lebih lanjut dijelaskan, kebijakan umum perubahan APBD 2023 setidaknya fokus pada 10 hal, diantaranya pembiayaan program kegiatan di OPD, khususnya belanja wajib dan mengikat, pembayaran sisa PEN 2021, DAK, sisa DID kinerja tahun berjalan 2022, dan sisa DAU PPPK 2022. Ada juga pembayaran iuran BPJS Kesehatan atau IWP 4% bagi ASN. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pimpinan daerah, pimpinan dan anggota DPRD, staf ahli DPRD dan pegawai non-ASN.
Pembiayaan belanja operasional di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Hasri Ainun Habibie serta penganggaran belanja honorarium PTT dan GTT selang bulan September hingga Desember 2023. Beberapa perubahan asumsi dasar pendapatan dan belanja sebagai berikut. Total pendapatan daerah naik 5,96 miliar rupiah atau 0,33%. Total belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 176,82 miliar rupiah atau 9,54% dari semula sebesar 1,85 triliun rupiah menjadi 2,03 triliun rupiah. Defisit antara pendapatan dan belanja daerah sebesar 192,62 miliar rupiah. Sementara itu, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar 228,76 miliar rupiah yang diperoleh dari Silpa tahun 2022. Pengeluaran pembiayaan sebesar 36,15 miliar rupiah terdiri atas penyertaan modal KPR Bank Sulutgo sebesar 10,96 miliar rupiah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar 25,19 miliar rupiah. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan melepas balon sebagai tanda kick off GNPIP di Provinsi Gorontalo. Silakan dihitung dulu. Baik, sekaligus launching Car Free Day juga serta pembagian 10 juta bendera di dalam hitungan 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya meminta aparatur sipil negara yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo menjadi pelopor disiplin pegawai. Menurutnya, BKD yang merupakan penanggung jawab kepegawaian harus bisa memberi contoh yang baik untuk seluruh ASN. Hal ini disampaikan Ismail saat melaksanakan roadshow dan memimpin rapat konsolidasi di BKD Provinsi pada Jumat 21 Juli 2023. Pihak BKD melaporkan sejauh ini rekapitulasi kehadiran pegawai, ada 2 kasus yang melanggar disiplin periode Januari hingga April dan sudah ditindaklanjuti. Periode Mei-Juni dalam Ranger 1 hingga 5 hari, terdapat juga 2 pegawai yang melanggar. Namun klarifikasi sementara yang bersangkutan sedang merawat orang tua yang sakit. Menurut Ismail, jika terdapat hal-hal urgent seperti alasan tersebut, harusnya mengambil cuti ASN atau izin dengan alasan. Selain itu, perihal menambah atau mengurangi tenaga honorer atau PTT harus berdasarkan persetujuan gubernur. Keputusan ini akan dituangkan dalam surat edaran Gubernur Gorontalo melalui Badan Kepegawaian Daerah. Hal ini akan dilakukan karena menyadari dalam indikator kinerja gubernur ada laporan pengelolaan PTT. Sementara pihaknya merasa sejauh ini penerimaan PTT melalui OPD masing-masing.
Ismail bertanya-tanya pendelegasian PTT selama ini alasannya dari mana, jika melalui OPD aturannya harus jelas. Jumlah PTT sendiri berdasarkan SK tahun 2023 di Provinsi Gorontalo sebanyak 4.251 orang. Data ini sudah termasuk guru tidak tetap. Selain masalah PTT, BKD juga diingatkan perihal pemberian beasiswa pegawai yang dibiayai melalui APBD. Ismail menyarankan pemberian beasiswa harus bisa menyasar kepada pegawai yang memiliki ilmu terapan atau seperti dokter spesialis yang memang dibutuhkan daerah. Ya, benar. Kalau manajemen itu kan perlu kebutuhan untuk pribadi. Kalau spesialis, kita butuh untuk organisasi.